Halo Selebtubers, kasus uang donasi yang melibatkan Agus Salim yang disiram air keras oleh temannya dengan Pratiwi Novianti yang membuka donasi untuk Agus sepertinya belum menunjukkan ada titik terang ya guys. Bahkan menyeret beberapa nama nih seperti Denny Sumargo, Aliansi Bugis Makassar, Farhad Abbas, dan kini Pablo Benua pun ikut bersuara perihal kasus ini. Mengaku sebagai salah satu tim kuasa hukum dari Novi, Pablo pun menjelaskan perihal rencana pertemuan Novi dengan Agus. Bang, ini kan melebar sampai kemana-mana hingga abang melaporkan FA juga dan saling lapor lah. Mungkin lihat abang gimana penjelasannya? Ini itu kalau urusan itu saya kan sebagai kuasa hukum, salah satu tim kuasa hukumnya Tenovi gitu ya, kita berbicara substansi hukum. Tapi kalau sudah ada pihak-pihak yang menyentuh pribadi, senggol-senggol pribadi, urusannya juga menyentuh harga diri, otomatis saya pasti akan berjuangkan, saya pasti akan kawal, saya kejar sampai ke lubang semut. Itu poinnya. Bang, tapi abang setuju dong PH dari Agus sendiri bahwa donasi itu harus transparan dan transparan? Dari awal, sejak awal dari tim Tenovi selalu transparan. Yang tidak transparan siapa? Kan selalu dibuka, oh ini uang sekarang ada di yayasan, ada uang sekian, jelas. Mau dimintakan mutasinya ada, mau diaudit ya ayo. Jadi sebenarnya nggak ada masalah kan. Ini cuma bicara teknis. Gini ya, orang yang suujon gitu ya, orang yang suujon terhadap sesuatu hal itu berarti dia sendiri juga seperti itu gitu loh. Gua takut nih kalau dicuri orang gitu ya, gua takut gua punya barang dicuri orang. Padahal ini gak ada masalah nih dengan ini barang. Kenapa gue bisa takut? Karena mungkin kalau gue ketemu ada barang, sesuatu barang berharga di jalan, bisa jadi gue ambil. Kan begitu kan? Gue ambil diam-diam. Jadi kita jangan berprasangka buruk, jangan suujon terus terhadap orang. Ikutin aja yang sudah ada, sudah lah ikutin. Sekarang gini lah, kalau nggak ada Novi emang Agus bisa dikenal se-Indonesia saat ini. Emang kalau nggak ada Novi bisa tuh terkumpul 1,5 miliar. Nggak ada, bukan 1,3, 1,5 miliar itu totalnya. Jadi abang nggak setuju ya pendapat bahwa itu duit full benar-benar duit Agus? Gini, uang itu bisa terkumpul karena adanya peran serta seorang Novi, yang mana Novi ini adalah ketua daripada Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, kan gitu. Otomatis ketika Novi berbicara tentang donasi di luaran sana, itu adalah representasi daripada yayasan tersebut, kan begitu poinnya. Nah sekarang ada beban di situ dari si Novi ini, ada beban moral bagaimana pertanggungjawaban terhadap para donatur. Uang tersebut dipakai buat apa? Ujuk-ujuk katanya nih berdasarkan informasi yang saya dapat, katanya tiba-tiba ada mutasi rekening uang terima kasih ditransferkan ke seseorang, kan gitu. Lalu ada katanya daftar mutasi ke marketplace, ke tempat toko hijau, toko orange dan lain-lain. Ini kan aneh gitu loh. Karena ada indikasi itu, masa harus uang itu dibiarkan begitu aja lagi? Kan begitu. Artinya harus ada sikap. Sikapnya apa? Ya sikapnya, ayo kita awasi yang sudah biarlah berlalu. Tapi hal tersebut, uang tersebut sekarang kita kita kelola, kita keep, kita awasi. Itu poinnya kan. Pablo Benua yang sekarang masih bersitegang dengan pengacara kontroversial Farhad Abbas mengaku telah dilaporkan oleh Farhad Abbas terkait kasus dugaan penghinaan ringan. Akan tetapi sebelumnya nih guys, Pablo telah terlebih dahulu melaporkan Farhad Abbas dengan dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Reunian lagi dan mau masuk seperti dulu lagi, makanya kita laporin. Ya. Berarti atas dugaan apa bang? Laporin PB ini? Pencemaran nama baik, ngejek intinya ya. Orang kalau dilaporin ngejek itu dia. Oke? Nggak usah pasal-pasal yang tajam. Yang penting lu sekolah yang baik-baik aja. Mungkin jangan zaman di bawah setahun aja lah. Setahun. Mungkin ejekan seperti apa bang yang bikin abang? Pokoknya biar bando gua juga diejek sama dia. Ya ini bando ini bukan gara-gara gua perempuan, gara-gara rambut gua keren, biar nggak terurai. Karena baru belajar rambut panjang, makanya rambut gue ini gue pakai bando. Bando ini sebenarnya adalah organisasi baru saya, Barisan Anti Dosa, Bando. Jadi kalau mau tidak berdosa pakai bando. FA melaporkan saya secara pribadi dengan dugaan tidak pidana penghinaan ringan. Itu terkait dengan pasal 315 KUH pidana.
yang mana itu terkait dengan penghinaan ringan, ancaman hukumannya 4 bulan 2 minggu. 4 bulan 2 minggu gitu. Apapun itu kita menghormati hasil daripada laporan itu. Dia kemarin kan laporannya semalam itu berarti tanggal berapa itu? Tanggal 8, ya kan? Dia melaporkan tanggal 8. Saya ingin informasikan kepada teman-teman bahwa sebenarnya saya secara pribadi sudah melaporkan FA. Secara resmi kita sudah laporkan, yang mana sebelum FA melaporkan saya. Di mana kami melaporkan pada tanggal 6 November 2024. Artinya kami lebih dahulu melaporkan FA. FA melaporkan saya dengan dugaan pasal 315 yang ancaman hukumannya tadi 4 bulan 2 minggu. Sementara saya melaporkan FA untuk pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang RKUHP, yaitu Undang-Undang ITE ya. Kita bicara tentang ITE ya, pencemaran nama baik melalui media elektronik. Ini dia buktinya. Atas laporan tersebut, maka saya secara pribadi sebenarnya bisa menyimpulkan bahwa LP atau laporan polisi yang dilakukan oleh FA terhadap saya itu adalah kontralapor terhadap kami. Oke? Mungkin bisa jadi karena dia ada rasa khawatir tuh. Aduh, gue udah dilaporin lagi sama Pablo, kan begitu kan? Gue dilaporin lagi. Gue setidaknya ada pembelaan sedikit lah gitu. Jadi bukan gue yang membela diri, tapi saat ini FA sedang membela diri. Dia sedang membela diri karena kekhawatiran dia sudah saya laporkan. Oke? Nah, kembali lagi kalau kita bicara kalimat yang saya ucapkan di akun TikTok. Kan yang dipermasalahkan adalah akun TikTok. Di sana saya menyebutkan FA. Saya sebutkan FA seperti perempuan. Jelas sekali saya mencirikan atau secara identik spesifik menyebut sifat-sifat atau gaya-gayanya. Yang mana gaya-gayanya sudah saya sebut, ada keponya, nyinyirnya dan lain-lain. Lalu saya sebutkan masalah seperti anak kecil juga saya sudah sampaikan, itu adalah bentuk kekhawatiran saya. Yang ketiga juga saya bilang yang tidak boleh dilawan itu adalah orang yang mengalami gangguan jiwa atau orang gila. Yang mana itu juga jelas saya sebut di situ karena saya sayang sama Farhan. Oke? Saya ingin dia untuk dibawa oleh teman-temannya ke psikiater. Jadi itu jelas sekali tertuang di sana, bahkan saya sudah menjelaskan di akhir ada harapan yang saya sebut di sana. Mudah-mudahan ketiga-tiganya ini tidak terjadi. Jadi jangan sepotong-potong. Masalah lapor-melapor masih belum selesai nih guys. Tapi saat ditemui media di acara mediasi Agus dan Novi, Pablo menjelaskan dia bergabung dengan salah satu tim pengacara Novi dan berharap masalah ini cepat selesai serta fokus pada pengobatan Agus. Bahkan juga nih guys, dari kuasa hukum Novi tidak memberikan syarat apapun. Laporan kepolisian yang sudah dilaporkan masih bisa terus berjalan. Bahkan Pablo dan tim kuasa hukum bersedia untuk merendahkan hati dan segalanya untuk pengobatan Agus. Alasannya kenapa saya ikut berperan karena moralitas tadi kan. Kalau kita bicara moralitas itu udah nggak bisa diukur dengan pasal-pasal, nggak bisa lagi diukur dengan konteks hukum gitu. Moralitas itu datang dari lubuk hati yang paling dalam. Tapi yang pasti kalau kita punya harapan, ya saya minta kepada masyarakat juga, ayo kita doakan supaya ini baik-baik saja, supaya ini semua bisa segera selesai. Kasihan Agusnya juga, karena kan Agus butuh pengobatan mata. Saya selalu sampaikan begini, hukum tertinggi di dunia ini adalah hukum moralitas. Hukum itu tercipta itu karena adanya moral daripada orang, gitu ya. Karena kalau kita bicara moral, apa yang dilakukan oleh teman-teman di sini seperti Densu, seperti Novi dan para kuasa hukum yang ada di sini itu bergerak juga berdasarkan moral. Masa orang sudah punya itikat baik, sudah bicara moral, terus akhirnya tidak ada titik temu kan? Menurut saya adalah sesuatu hal yang menurut saya kemunduran dalam moralitas. Ini kan sudah ada itikat baik, gila loh, legowo sekali bisa mengundang dari pihak sana, ayo sini duduk bareng.
Padahal kalau semuanya sudah berproses hukum silakan aja, bahkan tanpa syarat ya. Artinya dari pihak kami tim kuasa hukum daripada Novi tidak ada sedikit pun mengharapkan after ini kalau selesai mediasi tersebut terjadi cabut laporan, ya nggak ada. Kita nggak ada berharap itu. Semuanya berjalan hanya untuk Agus. Jadi itu titik poinnya yang paling penting harus kita ingatkan. Semua kita ada di sini karena Agus. Tinggal ayo kita doa supaya Agus membuka pintu hatinya sedikit. Mendoakan supaya para kuasa hukumnya juga membuka pintu hatinya sedikit. Itu aja sih sebenarnya. Kalau misalnya Fahad tiba-tiba ngomong bahwa kalian semua harus minta maaf, kami akan ikutin pola mediasinya. Misalnya dia bilang nih, kalian semua harus minta maaf, kalian semua harus sanjung saya, kalian semua harus angkat saya. Misalnya dia ngomong begitu, kami lakukan. Di saat itu saya bersedia merendahkan hati saya serendah-rendahnya untuk perdamaian antara Novi dan Agus. Kami semua ini sepakat dengan hal itu, karena kita bicara ujungnya ini udah sama-sama ingin pengobatan Agus. Hanya bicara mekanisme teknis, uang harus ada di siapa yang ngawasin, hanya itu sebenarnya poinnya. Tapi ini yang dibesar-besarkan dengan cara menyerang unsur pribadi seseorang, masalah pribadi seseorang, masa lalu seseorang. Nah ini yang menurut kami kurang baik. Wah, Bang Pablo sepertinya bijak sekali ya guys. Semoga apa yang diharapkan oleh Pablo Benua dan kita semua bisa terrealisasi. Masalah ini cepat selesai ya guys.